Nenek baru saja memungut seorang gadis kecil dari pegunungan. Tak disangka detik berikutnya ikan di sungai langsung melompat ke dalam keranjangnya. Bahkan angsa putih besar pun datang berlari dan mati di kakinya sendiri. Ternyata gadis kecil yang ada dalam pelukan nenek itu bukanlah manusia biasa. Dia adalah seorang bidadari yang turun dari langit. Karena melanggar aturan surga, dia dihukum turun ke dunia untuk menjalani cobaan. Tak lama kemudian dia lahir di sebuah keluarga. Namun sejak kelahirannya, desa itu langsung dilanda bencana, dan ibunya pun meninggal karena melahirkannya. Ayahnya langsung menganggapnya sebagai pembawa sial, lalu dengan kejam membuangnya ke dalam hutan pegunungan. Beruntung nenek lewat dan menemukannya. Karena tidak tega membiarkan bayi dimakan serigala, dia pun membawa gadis kecil itu pulang. Tetangga yang melihat langsung menyuruh nenek jangan ikut campur, karena mereka sendiri saja tidak punya cukup makanan. Sekarang malah harus menghidupi anak orang lain dan menyusahkan diri sendiri. Meski tahu hidupnya miskin, nenek yang berhati baik tetap memilih membawa gadis kecil itu pulang. Melihat semua itu, gadis kecil pun langsung membalas budi dengan ilmu sihirnya. Permukaan air sungai beriak, dan ikan-ikan langsung meloncat masuk ke dalam keranjang. Tak hanya itu, bahkan angsa putih di pinggir jalan juga dengan sendirinya datang dan mati di hadapan nenek. Melihat hal itu, nenek sangat senang, dan menebak bahwa gadis kecil ini membawa keberuntungan. Lalu dia pun membawa hasil tangkapan pulang ke rumah. Namun belum sempat masuk rumah, dia sudah dihadang oleh tetangganya dan anak laki-lakinya, karena mereka mengincar hasil tangkapannya. Mereka bahkan menghina 3 anak laki-laki nenek yang tidak berguna, dan menyuruh nenek menyerahkan hasil buruan itu, biar nanti anaknya saja yang mengurus nenek. Sambil berkata mereka langsung merebut barang dari tangan nenek. Di dalam rumah, anak sulung nenek sebenarnya mendengar keributan, tapi karena kakinya lumpuh, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyesal. Tiba-tiba seberkas cahaya emas masuk ke tubuhnya. Detik berikutnya dia bisa berdiri secara ajaib. Melihat ibunya hampir didorong, dia segera berlari keluar rumah, dan bertekad membela ibunya. Tetangga yang melihat langsung berniat kabur sambil membawa angsa. Tak disangka anak sulung langsung menarik talinya, merebut kembali angsa dan mendorong mereka jatuh ke tanah. Melihat itu, tetangga ibu dan anak itu pun lari terbirit-birit. Setelah kembali ke rumah, anak sulung dan istrinya langsung bertanya dari mana gadis kecil itu berasal. Setelah tahu bahwa dia ditemukan di gunung, mereka menyarankan untuk mengembalikannya. Menantu perempuan berkata bahwa dia bukannya kejam, tapi karena makanan di rumah saja sudah tidak cukup. Anak sulung langsung berkata bahwa sekarang dia sudah bisa berjalan, maka dia bisa bekerja dan mencari uang. Jadi tidak perlu takut kekurangan makanan. Melihat anak sulung dan nenek sama-sama ingin menjaga gadis kecil itu, menantu pun berkata, kalau memang gadis itu membawa keberuntungan, kenapa tidak bisa langsung membuat makanan? Belum selesai berbicara, tiba-tiba kambing betina tua di rumah yang sudah 7 tahun tidak melahirkan, tiba-tiba beranak banyak. Saat itulah mereka sadar, gadis kecil ini benar-benar pembawa keberuntungan bagi keluarga mereka. Namun tiba-tiba nenek teringat anak keduanya yang kurang waras. Dia pun menyuruh anak sulung mengantarkan daging kambing ke pabrik tempat anak keduanya bekerja. Mengingat bagaimana anak keduanya sering dibully di pabrik, nenek tak bisa menahan air mata. Di sisi lain, di pabrik tekstil semua orang sedang bingung, karena satu-satunya mesin rusak sejak kemarin. Yang lebih parah, buku panduan perbaikan berbahasa Jerman. Bahkan putri kepala pabrik yang ahli bahasa pun tidak bisa memahaminya. Kepala pabrik sangat cemas, karena jika tidak diperbaiki, pabrik akan bangkrut. Saat itulah anak kedua nenek berdiri dan berkata, bahwa dia bisa berbahasa Jerman dan ingin mencoba. Ketua tim langsung mengejeknya, karena dia dikenal bodoh dan tidak mungkin bisa bahasa asing. Tapi belum sempat selesai bicara, anak kedua langsung mulai membaca buku petunjuk. Kepala pabrik langsung tahu, bahwa yang dia baca adalah bahasa Jerman asli. Dengan bantuannya, mesin pun berhasil diperbaiki dengan cepat. Kebetulan saat itu anak sulung datang